Mohon maaf kalau kasus akhir-akhir nih bikin kalian kesel, ya. Bikin kalian Happy. sebel. Maafkan tingkahnya ular. Maafkan tingkahnya Kak Rahma. Maafkan semuanya. Ya pokoknya menjadi orang kaya raya di tahun 2022. Amin. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah sampaikan sama teman-teman media, wartawan ya, bahwa untuk kasus Doktif, laporannya di Polda Metro Jaya terkait adanya dugaan persekusi, perbuatan tidak menyenangkan, ya, menyerang kehormatan orang di muka umum. Saya pastikan kasusnya jalan. Dan pihak Polda Metro menyatakan bahwa kasus ini sudah menjadi terang benderang, di mana mereka mempunyai bukti-bukti, baik itu dokumen, baik itu rekaman, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita sebagai praktisi hukum, sebagai seorang advokat sangat menyayangkan kalau memang nanti di dalam persidangan akan ada terungkap fakta-fakta yang memang tidak berkesesuaian. Karena terkait kasus ini sudah otomatis pendalaman daripada pihak penyidik, baik itu asal-usul uang yang dikasih kepada seseorang dari pelapor, yaitu kepada Mail, demikian juga uang itu dari mana asal-usul, kenapa uang itu juga harus diberikan, dan apa kepentingan pelapor ingin berjumpa dengan sosok Nikita Mirzani. Dan juga nanti akan terbongkar atau terungkap sosok pelapor ini adalah seorang yang bergerak di dalam bidang usaha apa, lantas dokumen-dokumen apa yang dimiliki oleh sang pelapor, sehingga dia perlu memberikan sejumlah dana kepada orang lain, dalam hal ini para tersangka. Nah, ini semua akan sangat menarik dan akan sangat terbuka, terurai. Karena kenapa? Peranan polisi selain menerima laporan, maka polisi wajib mendalami daripada kasus ini. Pihaknya DRG, pelapor, mengambil rekaman tanpa izin itu sah atau tidak sahnya, nanti kita lihat di pengadilan. Cuma sepengetahuan kami selaku praktisi hukum, barang siapa yang merekam secara diam-diam, ya itu melanggar Undang-Undang ITE, itu aja, simple. Bapak Ketua DPR yang baru diangkat, yang baru dilantik, Pak, Bapak tahu nggak perputaran skincare, apalagi owner-owner skincare yang dari daerah yang hanya ingin mencoba-coba jualan skincare karena mereka tahu keuntungan dari skincare tuh banyak. Tahu nggak Bapak siapa yang bikin skincare-skincare-nya jadi banyak yang beli, orang jadi percaya untuk beli? Influencer Pak, sama selebriti. Karena mereka mengendorse influencer dan selebriti untuk ngebagus-bagusin produknya. Padahal yang di-endorse juga nggak tahu menahu tentang produknya. Cuman sudah dikasih skrip untuk bagaimana cara mempromosikan skincare tersebut. Aduh, Pak BPOM ini ya, kalau ngomong itu asal, bukan cari tahu dulu. Bisa gak sih diganti ketua BPOM ini? Bener deh, kerjanya nggak ada, warawiri kemana-mana, ngedabrus aja. Coba kalian dengerin deh, bagaimana si ketua BPOM itu bicara. Nanti kalau dibilang pengetahuannya nggak luas, salah pula. Tapi Pak, ya Bo, dicari tahu dulu ya huru-hara tentang perskincarean ini karena apa. Bapak tuh digaji sama rakyat Pak, Bapak tuh harus pro rakyat, bukan pro owner skincare yang nakal. Ini patut diduga ada sesuatu nih. Kalau enggak, BPOM nggak mungkin nih ketuanya ngomong begini nih, nggak mungkin nih. Karena orang-orang yang kerja di BPOM nggak mungkin budek dan nggak mungkin buta kan. Pasti tahu lah siapa-siapa yang bermain. Nikita Mirzani ya
bisa ada kemungkinan besar di persidangan nanti bebas. Karena alat bukti yang dipakai itu, rekam-rekamnya itu kan melanggar pidana. Jadi bagaimana satu peristiwa hukum mendapatkan alat bukti ini dengan cara diduga melanggar satu pasal pidana, gimana itu kayak gitu. Itu dari awal saya sudah omongin, dan terakhir saya lihat termasuk Bang Hotman juga sudah berkomentar soal itu, bahwa alat bukti rekaman yang direkam secara diam-diam yang bukan dari institusi Polri, Kejaksaan atau KPK itu tidak bisa dijadikan alat bukti. Ini kata Bang Hotman loh ya. Menurut praktisi hukum senior Togar Situmorang, Polda Metro Jaya sudah terang benderang dalam melihat kasus ini. Polda Metro Jaya sudah mengantongi semua apa di balik kepentingan pelapor menginginkan untuk bertemu Nikita Mirzani dan memberikan sejumlah uang kepada Nikita. Tentu ini sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat karena Dr. Zagledis dan Sela Saukia tidak ingin produk skincare yang mereka jual terbongkar bahwa produk mereka adalah overclaim dan itu merupakan tindak penipuan kepada publik menurut BPOM. Sunan Kalijaga juga berkeyakinan bahwa Nikita akan terbebas dari jerat hukum di persidangan nanti, karena yang disuarakan Nikita adalah kebenaran dan bukti yang disodorkan oleh pelapor adalah bukti yang melanggar hukum, karena merekam pembicaraan orang secara sengaja tanpa sepengetahuan Nikita adalah merupakan pelanggaran pidana. Saya yakin dari pihak pengacara Nikita Mirzani pasti sudah melakukan upaya-upaya ataupun langkah-langkah hukum minimal untuk meminta adanya pengalihan tahanan dari tahanan Polda Metro menjadi tahanan kota atau tahanan rumah. Tapi itu semua kembali kepada otoritas ataupun hak prerogatif seorang penyidik di Polda Metro Jaya. Di mana terkait kasus Nikita Mirzani ini itu ada dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang. Biasanya saya nggak pernah pakai juga itu besolek-besolek. Begitu saya lihat, oh ini ternyata ada kandungan ini, bagus, ada kandungan ini. Akhirnya saya ngerti juga kan. Alhamdulillah dengan adanya orang review itu, akhirnya saya tahu, oh kandungan apa itu, namanya saya nggak tahu namanya, tapi saya pakai aja. Dan saya pakai gitu ternyata, ya tambah ganteng dikit lah. Ya begini, maksud saya gini lah ya. Ya saran saya spesial untuk apa namanya ini skincare-nya. Saya juga pakai skincare nih. Lebaran pakai skincare juga, tapi skincare-nya yang sudah di-approve sama Dok Ip, saya lihat. Sebelumnya juga gue udah kasih tahu bahwa ini bisa dilaporin pidana. Karena jelas ada pasalnya tuh, di pasal 31 Undang-Undang ITE. Ya, nomor 19/2016. Jelas itu undang-undangnya. Ancaman hukumannya bagi pelaku yang merekam diam-diam tuh 10 tahun. Dan dendanya 800 juta. Ada bukti-bukti terkait dengan urusan rekam-rekam ya. Kalau memang harus dan terpaksa melakukan upaya hukum laporin ya pasti kita laporin.